Kisah sebenarnya di balik munculnya hantu anak STM. Akhir-akhir ini banyak sekali konten tentang penampakan hantu anak sekolah STM. Terlepas itu asli atau settingan, tentu saja pembuat konten terinspirasi dari cerita-cerita warga yang melihat langsung hantu anak STM, terutama yang rumahnya dekat dengan sekolah STM. Namun karena sulit merekam arwah anak STM, banyak konten kreator yang memalsukan konten mereka atau bisa disebut settingan. Nah, kali ini Kak Agi akan menceritakan asal-usul kisah sebenarnya di balik munculnya hantu STM yang sedang marak diperbincangkan warga. Dan dari sekian banyak hantu STM, tentu ada yang pertama dan menjadi asal mula adanya arwah STM yang gentayangan dan meresahkan warga akhir-akhir ini. Munculnya hantu anak STM ini tidak lepas dari sebab akibat perbuatan para anak-anak STM yang sangat suka tawuran. Pada tahun 2009 pernah terjadi tawuran yang begitu brutal yang diikuti oleh hampir seluruh anak STM dari kedua sekolah STM. Untuk menjaga nama baik sekolah, maka Kak Agi tidak menyebutkan nama sekolah STM-nya. Tapi buat kalian anak milenial atau lebih tua mungkin pernah lihat berita di TV, karena pada saat itu sangat viral dan sering diliput ulang di acara berita. Jadi waktu itu hanya karena rebutan wanita yang ternyata kedua pria itu sama-sama pentolan dari sekolahnya masing-masing dan saling tidak terima. Sebut saja Andi dan Jono, nama samaran ya, bukan nama asli. Berawal dari duel 1 lawan 1 yang dimenangkan oleh Jono, tapi sayangnya saat mereka duel, mereka tidak lupa membawa gengnya. Hingga akhirnya Andi dan gengnya yang jumlahnya 10 orang tidak terima dan mengeroyok geng Jono yang hanya 6 orang. Jono dan gengnya yang tidak terima dikeroyok dan merasa dicurangi karena perjanjiannya duel 1 lawan 1 yang berakhir menjadi pengeroyokan, mencoba mengumpulkan massa satu angkatan kelas 2 hingga terkumpul 30 orang. Datanglah mencari-cari Andi dan gengnya. Mereka menunggu di depan sekolah Andi dan terjadi keributan di sana yang mengakibatkan Andi diskors oleh pihak sekolah. Walau tak terjadi perkelahian karena ada satpam, guru dan para pedagang yang melerai, membuat Andi dan gengnya merasa perlu melakukan perlawanan karena Andi dan Jono sama-sama pentolan dari masing-masing sekolah STM. Bukan hal sulit bagi mereka untuk mengumpulkan massa, dan mereka pun mulai sering tawuran di jalan maupun di lapangan. Kejadian ini terus berulang dan semakin membesar hingga pada puncaknya adalah saat kenaikan kelas. Setelah selesai menerima rapot, tentu pulang lebih awal. Jadi pada jam 6 pagi, Andi dengan sombongnya post di sosmed dan mengejek bahwa STM Jono itu lemah dan pengecut. Tanpa sadar, saat Andi buka sosmed setelah menerima rapot, ternyata sudah penuh dengan komentar hujatan dari pihak STM Jono. Saling tidak terima, mereka pun janjian lagi untuk tawuran di tempat yang sudah dijanjikan. Namun kali ini hampir seluruh anak STM dari kedua belah pihak ikut tawuran.
Di sanalah terjadi tawuran yang sudah tidak terkendali. Bahkan warga sekitar pun memilih untuk menghindar karena banyak dari mereka yang sudah membawa senjata di dalam tasnya. Ada celurit, golok, gear, dan benda-benda lain yang bisa digunakan untuk tawuran. Tawuran terjadi begitu lama dan imbang. Walaupun membawa senjata tajam, dari kedua belah pihak tidak ada yang berani maju. Mereka melawan dengan batu dan bambu panjang. Bagaimanapun mereka sadar, kalau nekat masuk ke kerumunan musuh, bisa mati dikeroyok. Tak lama kemudian, salah satu siswa STM ada yang tersungkur dan jatuh dari pihak Jono. Dan naasnya, dia ada di garis depan. Tentu kesempatan emas ini tidak dilewatkan oleh STM pihak Andi. Siswa yang jatuh itu pun langsung dikeroyok. Melihat kejadian itu, STM pihak Jono pun tidak tinggal diam. Disinilah akhirnya aksi saling bacok terjadi. Hingga akhirnya polisi datang dan menangkap mereka yang terluka maupun terkapar untuk dibawa ke rumah sakit. Sebagian yang masih sehat dibawa ke kantor polisi. Namun ada beberapa yang mati di perjalanan maupun di rumah sakit. Ada pula yang menjadi cacat karena salah satu bagian tubuh mereka terpotong. Setelah kejadian ini, kedua belah pihak dipaksa damai oleh kepala sekolah masing-masing dan mereka pun bersalaman. Wartawan pun ikut meliput dan menyiarkan di TV. Tanda peperangan antar STM telah usai. Siapapun yang memulai perkelahian maka akan langsung dikeluarkan. Tapi apakah masalah selesai begitu saja? Tentu tidak semudah itu. Mereka yang masih hidup memang sudah berdamai, tapi tidak dengan arwah-arwah anak STM yang mati gentayangan. Banyak laporan dari warga sekitar yang melihat penampakan hantu STM. Bahkan beberapa dari mereka melihat arwah-arwah anak STM itu masih bersiteru dan berkelahi. Bahkan katanya sampai sekarang masih ada saja warga yang terkadang melihat penampakan hantu anak STM. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Kak Agi. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Salam merinding.